Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, kembali kita bisa mendengarkan firman Tuhan oleh karena anugerah Tuhan semata-mata, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya akan memberitakan firman Tuhan dengan tema 7 perkara yang sia-sia, 7 perkara yang sia-sia. Tetapi sebelum lebih lanjut khotbah saya ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau maha mulia, luar biasa yang setia. Kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini kembali untuk mendengar firman-Mu, untuk dibentuk dengan kehendak-Mu, untuk hidup kami seturut rencana-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah 7 perkara yang sia-sia. 7 perkara yang sia-sia. Jika kita melakukan perkara yang sia-sia, pastinya kita akan menderita dan akan mengalami kerugian yang sangat amat besar yang perlu kita antisipasi. Dan janganlah untuk itu melakukan perkara yang sia-sia. Di sini ada 7 perkara yang sia-sia. Saya akan berkhotbah satu persatu. Yang pertama adalah jangan melihat yang sia-sia. Jangan melihat yang sia-sia. Saudara, sekarang banyak sekali apa yang kita lihat, saudaraku, dan itu perlu kita menyimak dengan baik. Jangan sampai terjadi interpretasi di dalam hati kita yang memunculkan nilai kesia-siaan, yang memunculkan nilai keberdosaan, yang memunculkan nilai kenajisan. Ayatnya adalah di Matius 5 ayat 27-29. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saudara lihat, firman Allah berkata keras soal dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita tafsirkan. Jadi kedua hal tersebut, saudaraku, otomatis akan dikerjakan oleh hati kita, oleh jiwa kita. Sedangkan mata ini adalah pelita hati yang untuk kita berhubungan dengan dunia luar. Apalagi sekarang, saudaraku, banyak medsos dengan segala macam bentuk yang bisa kita lihat. Nah, di sini kita perlu ada kehati-hatian. Perlu ada satu nilai pengkoreksian apabila yang apa kita lihat yang mengandung unsur-unsur kenajisan, yang mengandung unsur-unsur iri hati, yang mengandung unsur-unsur kejahatan, itu harus dihindari Bapak Ibu. Jika tidak demikian Bapak Ibu, kita akan melakukan satu nilai keberdosaan. Jadi perlu untuk kita mengkoreksi setiap apa yang kita lihat. Jadi kita mengkondisikan diri kita benar-benar harus berhati-hati dengan apa yang kita lihat. Sebab dari pandangan-pandangan yang kita lihat, saudaraku, bisa memunculkan dua makna. Berdosa atau benar-benar kita dalam hubungan dengan firman Allah, dalam kebenaran firman Allah. Keberdosaan atau kebenaran firman Tuhan. Jadi kita dengan demikian memiliki satu nilai kepekaan dengan apa yang kita lihat. Kita lihat lagi saudaraku di Matius 6 ayat 22-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bisa dibayangkan saudaraku, mata itu, penglihatan itu punya peranan penting bagi kehidupan kita. Diawali dari penglihatan, saudaraku, apa yang kita lihat, kita bisa mengakhiri
dalam keadaan kondisi menderita atau dalam kondisi sukacita. Dari penglihatan saja loh Bapak Ibu. Makanya perlu kita hati-hati terhadap apa yang kita lihat. Jika apa yang kita lihat mengandung nilai kesia-siaan, kita akan mengalami akhirnya kerugian sangat besar. Yang sudah barang tentu kita akan menyesal selama-lamanya. Hati-hati ya Bapak Ibu dengan apa yang kita lihat. Dengan apa yang kita lihat, saudaraku, akan muncul sesuatu dalam hati dan pikiran jiwa kita. Dan hendaknya pikiran, hati, dan jiwa kita itu bukan mengandung unsur berdosa, bukan mengandung unsur kenajisan, tetapi mengandung unsur kemuliaan Tuhan. Jadi mulai saat ini hati-hati dengan apa yang kamu lihat, apa yang Anda lihat, apa yang kita lihat. Kita perlu benar-benar mengkoreksi. Dan perlu benar-benar ada kehati-hatian yang sangat amat di situ. Jadi yang pertama, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lihat, supaya apa yang kita lihat jangan sampai menjadi sia-sia atau menghasilkan kesia-siaan. Ingat akan Raja Daud, Bapak Ibu, waktu dia berjalan-jalan di soto rumahnya, dia memandang ke bawah, dia lihat ada perempuan yang mandi bertelanjang. Di situ melalui penglihatan itu dia mengandung unsur perzinahan. Dia menginginkan wanita itu, padahal wanita itu adalah istri Uria, istri orang. Dan di situ dia merancangkan nilai yang jahat, saudaraku, yang untuk membunuh Uria dan ingin memiliki istri orang. Disitulah, saudaraku, Allah mulai menghukum Raja Daud. Hati-hati dengan penglihatan kita. Jikalau kita tidak menguasai pandangan kita, penglihatan kita dengan baik, dan bermaksud baik, bermaksud benar, ada resiko besar yang sudah menunggu untuk didapatkan oleh kita. Hati-hati dalam hal kita melihat. Yang kedua, jangan memikirkan yang sia-sia. Jangan memikirkan yang sia-sia. Sudah barang tentu Bapak Ibu, ada keluhan di dalam diri kita. Terlalu banyak Pak Pendeta yang saya pikirkan. Ya memang saudaraku, yang namanya manusia hidup selalu banyak sekali apa yang kita pikirkan. Kecuali kita nggak ada pikiran, alias nggak normal. Nah, untuk hal ini Bapak Ibu, ada firman Tuhan yang menyatakan supaya kita jangan sampai memikirkan yang sia-sia. Filipi 4 ayat 7-9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Saudara, kita boleh banyak pikiran, tetapi pikiran apa yang harus benar-benar yang tidak sia-sia? Yaitu adalah, pikirkanlah semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Itulah yang harus kita pikirkan. Jadi, kita tidak boleh membuat pikiran kita menjadi liar, menjadi suatu hal yang menakutkan, menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan, yang menjadi suatu hal yang membuat kita putus asa. Dan kalau kehendak Tuhan yang kita taati dalam pikiran kita, niscaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal terus akan memelihara kita sepanjang umur hidup kita. Dan untuk itu pikirkanlah apa yang Tuhan kehendaki sesuai firman Tuhan, agar tidak memunculkan keputusasaan, tetapi memunculkan nilai kesukacitaan. Mulai saat ini jangan memikirkan yang sia-sia Bapak Ibu. Sebab iblis itu akan meracuni melalui pikiran kita, yang mengkondisikan untuk supaya kita
tidak lagi setia dengan Tuhan. Tidak lagi kita taat dengan firman Tuhan. Hati-hati. Ada pepatah mengatakan, biarkan burung terbang di atas kepalamu, tetapi jangan biarkan dia bersarang di atas kepala kita. Pikirkanlah saudaraku apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan anjurkan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap firman-Nya, agar pikiran kita benar-benar terarah, agar pikiran kita benar-benar terurus dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Sudah barang tentu kekuatan firman itulah yang akan membela kita. Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Saudara, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Berarti kita mengkondisikan sepikiran dengan Tuhan. Di 1 Korintus 2 ayat 16, kata Rasul Paulus, kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran-pikiran yang membuat kita mumet, Bapak Ibu, yang membuat kita kacau adalah pikiran perkara-perkara yang di bumi. Dan itu seringkali membuat kita kalah, membuat kita lemah, membuat kita putus asa. Tetapi jikalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, apa maunya Tuhan, sepikiran dengan Tuhan, percayalah, kita akan memenangkan dalam kehidupan ini. Kita akan sukacita di dalam kehidupan ini. Sebab kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mulai saat ini Bapak Ibu, memang kita ada kebutuhan. Tetapi jangan notabene memikirkan hal seperti itu. Itu sudah Tuhan atur dengan pemeliharaan yang setia bagi setiap kita yang percaya. Di 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yaitu pikirkanlah perkara-perkara yang Tuhan inginkan bagi hidup kita, yang Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, yang Tuhan sudah benar-benar menjamin dalam hidup kita. Jadi jangan sampai saudaraku pikiran kita itu terkontaminasi dengan pikiran-pikiran jahat, dengan pikiran-pikiran khawatir, dengan pikiran-pikiran yang menakutkan. Jikalau kita sepikiran dengan Tuhan, saudaraku, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Makanya untuk itu, kita mau bawa kemana pikiran kita, hendaklah kita tahu arah tujuan pikiran kita, yaitu taat kepada anjuran, kepada firman Tuhan yang hidup, yang adalah berkuasa bagi setiap kita. Ingat baik, janganlah memikirkan yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, jangan merenungkan yang sia-sia. Jangan merenungkan yang sia-sia. Jika kita merenungkan yang sia-sia, hasilnya adalah menghayal, bukan beriman, Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu perhatikan, banyak orang Kristen itu menghayal, bukan beriman. Karena dia punya perenungannya perenungan liar, perenungan semau gue, perenungan dengan penuh hawa nafsu. Sehingga itu bukannya beriman tapi berhayal. Nah inilah yang rusaknya iman banyak di orang Kristen. Karena mereka bukan sedang beriman tapi sedang berhayal. Dan kemudian dia kutip lagi firman Tuhan. Minta apa saja akan Tuhan berikan. Nah disitulah manusia penuh hawa nafsu meminta seminta-mintanya dan bahkan akhirnya sedang mencobai Tuhan. Apapun yang firman katakan tidak pernah salah. Kalau firman Tuhan mengatakan minta apa saja akan aku berikan, bukan berarti seminta-mintanya kita. Tetapi benar-benar Tuhan mampu untuk menolong kita. Jadi hati-hati dengan perenungan-perenungan apa yang kita adakan, jangan yang sia-sia. Yosua 1 ayat 7-9. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, atau Taurat Tuhan siang dan malam, akan muncul nilai rema, akan muncul nilai kekuatan perkataan Tuhan yang membuat kita sanggup untuk memenangkan dalam kehidupan ini apapun yang kita hadapi. Perlu Bapak Ibu benar-benar harus merenungkan firman Tuhan. Jangan merenungkan yang aneh-aneh, yang membuat engkau kembali saya katakan menghayal, bukan beriman. Jika engkau merenungkan firman Allah, terus-menerus engkau benar-benar akan beriman, bertambah mengerti, bertambah percaya, dan bertambah taat dengan firman Tuhan, sehingga si iblis tidak bisa untuk memakai daya pikirmu, daya renungmu untuk dikendalikannya. Tetapi daya pikir kita, daya renung kita hanya boleh dikendalikan oleh firman Allah. Ingat baik Bapak Ibu, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, agar dinyatakan engkau sebagai orang-orang beriman. Jangan merenungkan yang lain-lain. Jangan merenungkan yang aneh-aneh, yang membuat engkau terpuruk dalam dosa. Tetapi renungkanlah apa yang dari Tuhan, yaitu perkataan Tuhan yang berkuasa, sehingga niscaya kehidupanmu benar-benar terpelihara, hatimu penuh dengan damai dan sejahtera sampai selama-lamanya. Mazmur 143 ayat 5. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Puji Tuhan Bapak Ibu, si pemazmur ini selalu merenungkan kebaikan Tuhan, selalu merenungkan buah tangan Tuhan, selalu merenungkan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, sehingga benar-benar dia memikirkan perbuatan tangan Tuhan begitu indah, begitu luar biasa, begitu dahsyat. Sehingga benar-benar si pemazmur ini selalu hanya mengandalkan Tuhan. Saudara, jikalau Anda ingin berangkat tidur, renungkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan lakukan terhadap dirimu. Dengan demikian hasilnya adalah ucapan syukur. Seringkali banyak orang Kristen kurang bersyukur karena tidak pernah merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah didapat sekian lama, sekian banyak. Karena pikirannya saudaraku merenungkan hal yang jahat, selalu memikirkan hal yang serakah, sehingga selalu kurang, sehingga pada akhirnya menjadi hamba mamon, hamba keserakahan dan hamba hawa nafsu. Seharusnya tidak demikian. Kalau Tuhan kita renungkan dengan segala kebaikan dan karyanya Bapak Ibu, kita ini benar-benar percaya Tuhan itu setia, Tuhan itu luar biasa, selalu mau berkarya bagi setiap kita. Kita hidup oleh karena di dalam karyanya, karya tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Benar-benar kita harus renungkan itu Bapak Ibu, agar hidup kita penuh damai dan sejahtera. Glory, haleluya. Kemudian yang keempat, jangan membaca yang sia-sia. Banyak bacaan bertebaran di hadapan kita, baik melalui medsos maupun melalui media-media lain. Seringkali bacaan-bacaan tersebut tidak membangkitkan iman kita, justru membuat iman kita menjadi terpuruk. Bacaan-bacaan nilai-nilai yang tidak mempermuliakan Tuhan, yang bukan firman Tuhan, sehingga kita punya kehidupan menjadi kacau balau. Kita menjadi beriman dengan kekacauan, dengan tidak kepada nilai Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Paulus berpesan kepada Timotius, jangan engkau melupakan untuk membaca kitab-kitab suci.
Si Timotius yang masih muda ini, saudaraku, notabene berhadapan dengan para penyesat, dengan pergaulan-pergaulan yang kacau balau pada waktu itu. Paulus cuma berpesan, jangan lupa membacakan kitab-kitab suci dan bertekunlah di situ. Dengan bertekun membaca kitab suci, Bapak Ibu, pikiran kita jadi jernih, hati kita jadi damai, hati kita ada sukacita. Kalau kita membaca hal yang bukan dari kitab suci, atau mungkin kitab-kitab agama lain, jadi galau, Bapak Ibu. Sedangkan itu bukan kebenaran. Yang kita baca bukan kebenaran, pasti menghasilkan ketidakbenaran. Sedangkan firman Allah kita abaikan. Saudara, sekarang sudah banyak orang Kristen jarang membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu, atau Alkitab itu hanya dibawa seminggu sekali. Bagaimana engkau boleh dinyatakan sebagai orang yang setia? Sedangkan firman Allah itu adalah surat cinta dari Tuhan. Firman Allah itu adalah nilai kehidupan yang berkuasa. Kita jarang membacanya. Sedangkan kita lebih sibuk membaca hal-hal yang bukan mendatangkan iman dan kekuatan kepada nilai Tuhan. Bisa dibayangkan, hasil kehidupannya adalah kacau dan rontok di tengah jalan. Mulai saat ini Bapak Ibu rajin-rajinnya membaca firman Allah. Sebab dari bacaan firman Allah itu mengandung nilai kekuatan. 1 Korintus 4 ayat 20. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa-kuasa. Ada amin? Puji Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan membaca firman Allah, terdidiklah kita dengan Tuhan, oleh Tuhan. Dan kita benar-benar diajar dengan firman Allah, diajar dengan kehendak Tuhan. Dan menghasilkan nilai manfaat untuk kita mentaati keinginan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Itu hasil dari bacaan dengan firman Allah, hasil bacaan firman Allah. Mulai saat ini Bapak Ibu, bertekunlah membaca firman Tuhan. Efesus 3 ayat 1 sampai 7. Efesus 3 ayat 1 sampai 7, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang yang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Dari mana kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan? Sudah barang tentu dari hasil bacaan firman Allah yang ditulis oleh para rasul yang telah mendapatkan iluminasi, pencerahan dari Roh Kudus. Sehingga bentuk tulisan ini adalah firman Allah yang kita percayai bahwa keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus juga bagi kita-kita yang bukan orang Yahudi. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari situlah kita ketahui bahwa hasil bacaan dari tulisan Rasul Paulus, kita percaya bahwa kita juga orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukan saja orang Yahudi, tetapi juga orang yang non-Yahudi. Dari bacaan firman Allah inilah kita benar-benar beriman bahwa benar-benar
perwahyuan dari Tuhan yang melalui para rasul, yang melalui para nabi. Jadi itu hasil bacaan yang bermutu. Jadi hasil bacaan yang berkualitas. Bisa dibandingkan dengan Bapak Ibu punya bacaan yang konyol, yang mendatangkan ketakutan, yang mendatangkan kecemasan, yang mendatangkan kekhawatiran. Apakah itu mau dilanjutkan? Janganlah dilanjutkan kalau membaca hal-hal yang bukan firman Allah. Lanjutkanlah pembacaan kita dengan firman Allah. Mulai saat ini rajin-rajinlah membaca firman Allah supaya engkau tidak sia-sia dalam hal membaca. Haleluya. Puji Tuhan. Saya lanjutkan yang selanjutnya Bapak Ibu. Jangan mendengarkan yang sia-sia. Jangan mendengarkan yang sia-sia. Dari hasil pendengaran itu, saudaraku menghasilkan nilai iman atau menghasilkan nilai bukan iman. Di Roma 10 ayat 16 sampai 17. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu mendengar bukan firman Kristus. Mendengar penyesat-penyesat bicara. Bisa dibayangkan hasil apa yang Anda akan derita. Hasil apa yang akan Bapak Ibu dapatkan. Sudah barang tentu adalah kekalahan total. Bukan tidak mungkin itu nilai kebinasaan. Banyak orang Kristen yang tanpa disadari sudah tersesat. Karena yang dia dengar adalah bukan firman Allah. Yang dia dengarkan adalah perkataan-perkataan pendapat manusia. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, dan hatinya yang jauh daripada Tuhan. Itu di mana ayatnya? Di Yeremia 17 ayat 5. Baca itu baik-baik Bapak Ibu. Dengar itu baik-baik Bapak Ibu. Dari pendengaran ini, kita mendapatkan suara interpersonal yang mempengaruhi, yang menggugah iman dan percayanya kita. Tetapi jika telinga kita biarkan mendengar yang bukan firman Tuhan, pastinya kita akan sia-sia. Sudah barang tentu saudaraku tidak akan pernah kita lakukan yang sia-sia, bukan? Perlu kita hati-hati dengan apa yang kita dengar. Seringkali Bapak Ibu banyak orang Kristen ketakutan karena yang dia dengar bukan firman Tuhan. Yang didengar adalah hal-hal yang sangat amat jauh melenceng dari firman Allah. Mulai saat ini dengarkanlah hanya firman Allah. Dengan kata lain, apa yang bukan firman Allah, sekalipun Anda mendengarnya itu harus ditepis, jangan dipercaya. Tetapi kalau firman Allah, Bapak Ibu harus segera percaya dengan apa yang kau dengar itu karena adalah kebenaran. Termasuk hari ini, termasuk yang saya beritakan ini. Dengarlah baik-baik, ini firman Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Kita lihat yang berlanjut. Yang keenam, jangan mengikuti yang sia-sia. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Jangan mengikuti yang sia-sia. Ulangan 11 ayat 26. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Yang keenam Bapak Ibu adalah, jangan mengikuti yang sia-sia. Pertanyaannya sekarang adalah, Bapak Ibu sedang mengikuti yang sia-sia atau sedang mengikuti kehendak Tuhan? Ini perlu kita sadari Bapak Ibu. Tuhan memperhadapkan berkat dan kutuk. Mana yang kita ikuti? Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, berkatlah kita dapat. Kalau kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, kutuklah yang kita dapat. Dan apabila kita mendapatkan kutuk, kita tidak boleh komplain. Kita tidak boleh menuntut kasih Allah. Sebab itu hasil pilihan kita mengenai siapa yang mau kita ikuti, itu ada di dalam free will, kehendak bebas kita. Perlu kita sadari untuk itu Bapak Ibu. Mulai sekarang sadarlah.
kita sedang mengikuti Tuhan atau di luar Tuhan. Sedang mengikuti Tuhan atau mengikuti berhala. Semua itu Bapak Ibu mengandung resiko. Juga mengandung berkat apabila kita mengikuti cara Tuhan. Jadi di sini Tuhan ini sangat fair sekali. Sangat adil. Jadi lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Yang mana Bapak Ibu pilih? Yang mana Bapak Ibu ikuti? Yang mana Bapak Ibu dengar? Yang mana Bapak Ibu ambil keputusan untuk mengikutinya? Janganlah hendaknya kita mengikuti Allah lain. Di luar Yesus tidak ada Allah. Hanya di dalam nama Yesus adalah Allah, Juru Selamat kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan. Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kita ikuti seumur hidup kita agar tidak menjadi sia-sia. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Yang terakhir. Yang ketujuh, janganlah mengucapkan yang sia-sia. Jangan mengucapkan yang sia-sia. Matius 12 ayat 34 sampai 37. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, apabila kita mengucapkan yang sia-sia, itu hati kita dinyatakan sebagai hati yang jahat. Tetapi sebaliknya, apabila kita mengucapkan kata yang tidak sia-sia, itu dinyatakan hati kita adalah hati yang baik. Jadi manusia itu diukur dari ucapannya. Jadi perlu Bapak Ibu hati-hati, bukan yang masuk yang najis, tapi yang keluar dari hati itulah yang najis. Mulai saat ini jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang konyol, hal-hal yang jorok, hal-hal yang najis, hal-hal yang jahat. Ucapkanlah ucapan yang bermutu. Dari ucapanmu engkau akan dihakimi pada akhirnya. Karena dari situlah saudaraku nilai terpancar, nilai kehidupanmu. Hati-hati dengan hatimu dan ucapanmu. Jangan sampai ucapanmu itu ucapan yang tidak bermutu. Dan mulai sekarang ucapkanlah hal-hal yang sangat berkualitas. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga. Itu di Matius 18 ayat 18. Supaya kita paham dengan ucapan kita. Dari mulut yang sama kita memuji Tuhan. Masakan dari mulut yang sama kita mengutuk Tuhan. Dari mulut yang sama kita menajiskan orang. Kita menajiskan diri kita. Seharusnya tidak demikian. Dari mulut yang sama kita memuji Tuhan, selama-lamanya kita juga memuji Tuhan. Perkatakanlah perkataan yang positif. Ucapan-ucapan yang bermutu. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Sebab siapa yang mau menyintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi hal yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Puji Tuhan, kalau kita menyintai hidup dan mau melihat hari-hari baik kita, ia harus menjaga lidahnya. Ia harus menjaga ucapannya. Ucapan itu Bapak Ibu bisa membakar hidup kita. Dan bisa juga menghidupkan nilai kematian kita. Menghidupkan nilai hal-hal yang untuk kita awalnya tidak bersemangat. Ucapkanlah hal-hal yang positif. Mulai saat ini, dengan ucapanmu, engkau dibenarkan, dengan ucapanmu engkau akan dihukum. Saya percaya firman Allah ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Allah ini adalah yang berkuasa bagi setiap kita. Ingat baik, jangan melakukan 7 perkara yang sia-sia. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Bapa Surgawi.
Aku sudah mendengarkan firman-Mu. Aku sudah memberitakan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu ini membentuk hati pikiran kami untuk kami setia menurut jalan-jalan Tuhan dan kehendak Tuhan dan mentaatinya sampai mati. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia karena kami tidak mau menyia-nyiakan firman-Mu yang adalah jalan, yang adalah kehidupan dan kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati dimanapun jemaat-Mu mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah pendengarannya Tuhan, oleh karena firman-Mu mendatangkan iman, mendatangkan kepastian, mendatangkan ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Katakan amin. Amin.